Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kembali lagi kami sudah ada di bulan Agustus, mengawali minggu dan hari yang baru ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 14 dan 15b. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah etos kerja Kristen. Etos kerja Kristen. Etos kerja dalam arti umum adalah sikap yang keluar karena kehendak serta kesadaran dari diri. Ini didasari oleh orientasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Kata etos itu sendiri berasal dari kata echos yang memiliki arti sikap, kepribadian, watak, keyakinan akan sesuatu dan karakter dalam diri. Tetapi bagaimana dengan iman Kristen? Nah, bagi iman Kristen, etos kerja itu adalah sikap serta karya yang keluar dari diri karena sebuah ucapan syukur atau rasa terima kasihnya atas anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya melalui kematian Yesus di salib. Inilah dasar dan penggerak yang mendorong seseorang atau orang Kristen bekerja, melayani, berkeluarga, bergereja, bahkan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Dia, Tuhan juga telah mengaruniakan kepada umat Tuhan atau orang percaya adalah kemauan untuk bisa beriman dan percaya kepadanya. Bahkan dia, Tuhan juga yang telah memberikan kemampuan atau potensi, kecakapan, karunia, talenta, bahkan skill atau keterampilan untuk mengerjakan karya keselamatan yang telah Ia karuniakan melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Ayat 13 berkata bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, itu sebabnya etos kerja orang Kristen berbeda, dan hasil dan karya serta pekerjaan pelayanan orang Kristen itu sesungguhnya ada di atas rata-rata, dan itu sudah terbukti. Ya, ambil contoh Yusuf. Ya, Firaun penguasa Mesir berkata, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Itulah seperti Yusuf. Ya, kita tahu belum lagi Yusuf ya, dalam pelayanan atau pekerjaan di Potifar, dia sangat terkenal sebagai seorang yang pekerja keras, orang yang rajin, orang yang rapi. Bahkan oleh Potifar, oleh kepala penjara, oleh juru minuman raja, dia dipercaya. Inilah sesungguhnya hal yang luar biasa yang terjadi bagi orang-orang percaya. Kemudian siapa lagi? Musa. Firman Allah berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Artinya bahwa tidak ada yang seperti Musa yang lembut hatinya ya di dunia ini. Memang Musa begitu dibentuk Tuhan. Artinya dia ada di atas rata-rata manusia di dunia ini. Siapa lagi? Itulah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alkitab berkata, raja bercakap-cakap dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Kemudian dia katakan didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Daniel 1:19-21. Bayangkan dikatakan Daniel di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Artinya sampai ke pemerintahan Kores ada 4 dinasti yang Daniel lewati, dan di situ dikatakan Daniel terus dipercaya untuk bekerja. Mulai dari Nebukadnezar, mulai dari Zerubabel, mulai dari Darius sampai kepada Kores. Dan itu sebuah
pencapaian bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu ada di atas rata-rata manusia pada umumnya. Nah, siapa lagi? Itulah Salomo. Dikatakan tidak ada yang dapat menandingi hikmat Salomo, baik sebelum dia maupun sesudah dia. 1 Tawarik 1, 10-12. Dan masih banyak lain sebagainya. Artinya, meskipun orang-orang Kristen yang bekerja itu minoritas dan dimarginalkan, tetapi secara kinerja dan prestasi, orang-orang Kristen itu berkualitas dan mayoritas. Pertanyaannya, apakah modalnya? Apakah modalnya hanya beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Ya, tentu tidak hanya itu. Tetapi ada lainnya. Sebagai dasarnya, kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang sudah diberikan, tetapi juga ada sikap, ada sebuah upaya, ada sebuah kerja keras, ada nilai-nilai kekristenan dan keselamatan yang harus dihidupi. Ya, tatkala dia bekerja, tatkala dia melayani Tuhan. Apa itu? Dikatakan dalam ayat 12 tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya pakailah anugerah yang sudah Tuhan berikan itu dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan memperhatikan dan Tuhan menilai segala yang kita kerjakan, dan sungguh-sungguh melakukannya dalam sikap penghormatan serta penyembahan kita kepada Tuhan. Kolose 3:23 berkata, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, konkretnya seperti apa? Bentuk takut dan gentar akan Tuhan. Perbuatlah seperti Tuhan dan bukan manusia. Yang pertama konkretnya adalah janganlah bekerja hanya karena dan supaya dilihat orang atau bos atau pimpinan. Ya, artinya jangan asal babe senang atau jangan cari muka. Ya, ada ilustrasi ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Artinya, ya, ayam yang bertelur, tapi begitu telurnya digoreng, namanya telur mata sapi, bukan telur mata ayam. Ya, artinya banyak orang yang bekerja dengan jerih payah, tapi kita hanya karena supaya dilihat bos baik, jadi di ujung saja, di akhir saja, kita tidak memulai bersama-sama, tapi kita mau cari nama sehingga kita lah yang dipuji, bukan orang yang sudah berjerih lelah. Dan itu sesuatu etos kerja yang salah, yang buruk, yang sungguh jahat, malah berdosa. Ayat 12c berkata, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itulah kata Paulus. Jadi jangan bekerja melayani waktu hanya Paulus ada, ya. Tapi waktu Paulus tidak ada pun, mereka jemaat tetap setia dan tetap semangat melayani atau bekerja dalam konteks pekerjaan. Nah, kedua, ya, konkretnya dari etos kerja itu adalah jangan bekerja dengan mengeluh, jangan bekerja dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, seperti itu. Contohnya, ya, mungkin kita bekerja, kita selalu mengeluh, aduh capek, aduh mau ke kantor tapi macet lagi, aduh di jalan lagi, waduh banyak ya masalah, aduh ada lembur lagi, waduh kerjanya numpuk, ya, tapi gajinya kurang, waduh bosnya galak dan lain sebagainya. Ada banyak sungut-sungut, ada banyak keluhan, dan itu bukanlah ciri ya seseorang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki etos kerja ilahi atau etos kerja Kristus. Nah, ketiga, bagaimana etos kerja itu yang sungguh-sungguh benar adalah buatlah atau bekerjalah yang terbaik untuk pimpinan, untuk perusahaan atau kantor kita. Ya, ayat 16 berkata, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya Paulus pun akhirnya menjadi bangga dan bahagia karena hasil dari pelayanan yang menghasilkan jemaat yang loyal dan total dalam melayani atau bekerja untuk Tuhan. Sehingga Paulus berkata tidak sia-sia, tidak percuma. Dia berjerih lelah dan pada akhirnya hasilnya jemaat ini juga pun begitu taat dan sungguh-sungguh total loyal dalam pelayanan. Nah saudara, akibatnya ada di ayat 15c. Dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa artinya? Artinya ini adalah dengan kinerja yang dilandasi etos kerja Kristen, maka Tuhan akan membuat kehadiran serta keberadaan kita di kantor dan perusahaan apapun
ya dimanapun menjadi berkat, akan menguntungkan perusahaan, kantor, serta kehidupan. Ya, dia pun sendiri semakin dibuat Tuhan berhasil, akan mendapat promosi, akan mendapat jabatan yang baik. Alkitab berkata tentang Yusuf, ya, ini menjadi sebuah bukti. Dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Wow, luar biasa ya. Oleh Yusuf, dengan kinerja yang luar biasa baik, oleh nilai-nilai kekristenan, terjadilah berkat Tuhan. Bukan hanya pada Yusuf, tapi apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat berhasil. Bahkan Potifar pun, ladangnya, miliknya, semuanya diberkati Tuhan. Dengan kata lain, jika kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, pedagang, pengusaha, prajurit, pegawai dan pelayan, dan apapun status kita, profesi kita, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini, maka Tuhan pasti memberkati dan membuat kita berhasil. Karena itu, mari selamat bekerja di hari ini. Good luck. Tuhan Yesus memberkati. Amin.